Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang culture and cognition yang akan dibawakan oleh saya dan teman-teman saya, yaitu yang pertama Aulia Dianawa, Indira Damayanti, Salwa Narita, Salma Raihan, Mutiar Natania, dan Chandra Permanasari. Sama seperti atom dan molekul yang berfungsi sebagai bahan penyusun materi, beberapa proses psikologis berfungsi sebagai bahan penyusun konstruksi psikologis lainnya. Pada bab ini, kita mulai eksplorasi persamaan dan perbedaan budaya dalam psikologis dengan memeriksa sifat psikologis tersebut di bawah nama kognisi. Para psikolog menggunakan istilah kognisi ini untuk menunjukkan semua proses mental yang kita gunakan untuk mengubah masukan sensorik menjadi pengetahuan. Beberapa dari proses kognitif pertama yang perlu dipertimbangkan adalah perhatian, sensasi, dan persepsi. Yang pertama, perhatian. Perhatian itu mengacu pada pemfokusan kapasitas kesadaran kita yang terbatas pada rangkaian rangsangan tertentu, yang lebih banyak fiturnya dicatat dan diproses secara lebih mendalam. Selanjutnya, sensasi. Sensasi mengacu pada perasaan yang dihasilkan dari eksitasi reseptor sensorik seperti sentuhan, rasa, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Selanjutnya, persepsi. Persepsi itu mengacu pada interpretasi awal kita tentang sensasi. Setelah itu, individu terlibat dalam proses mental tingkat tinggi, termasuk berpikir dan nalar, bahasa, memori, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Pada umumnya, aspek kognisi ini menunjukkan cara-cara penting di mana orang-orang serupa di seluruh dunia. Dan dalam bab ini, kami meninjau penelitian lintas budaya di seluruh spektrum proses kognitif yang luas, dimulai dengan perhatian, sensasi, dan persepsi, dan kemudian pindah ke proses tingkat tinggi seperti kategorisasi, memori, matematika, dan gaya berpikir. Nanti kita akan bahas topik penting tentang kecerdasan dan apa yang dikatakan peneliti lintas budaya baru-baru ini tentang topik yang sangat berpengaruh ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas hubungan antara budaya dan kognisi. Kultur dan kognisi. Ketika membahas hubungan antara budaya dan kognisi, hal ini menarik untuk dicatat bahwa banyak psikolog memandang budaya itu sebagai kognisi, yang artinya dalam psikologi budaya umumnya dipandang sebagai seperangkat representasi mental tentang dunia, atau digambarkan sebagai hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam indera. Hofstede 1980 menyebutkan bahwa budaya sebagai pemrograman mental. Dia menyamakan budaya dengan perangkat lunak komputer, sama seperti perangkat lunak yang berbeda untuk melakukan hal yang berbeda, bahkan dengan peralatan komputer yang sama. Ada program budaya yang berbeda yang kemungkinan individu itu untuk terlibat dalam perilaku yang berbeda, bahkan dengan perangkat keras yang sama. Pandangan budaya sebagai kognisi ini memiliki sejarah panjang dalam psikologi. Banyak definisi budaya sebelumnya, misalnya seperti mendefinisikan budaya itu sebagai norma, pendapat, kepercayaan, nilai, dan pandangan dunia yang memiliki kesamaan yang dimiliki bersama oleh sekelompok individu dan disebarkan lintas generasi. Definisi budaya ini juga dasarnya memandang budaya sebagai sistem pengetahuan, sistem yang darinya individu menciptakan dan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hidup. Pandangan budaya ini pada dasarnya bersifat kognitif karena keterampilan kognitif tertentu yang dimiliki manusia sedangkan hewan tidak. Dan keterampilan ini memungkinkan manusia memiliki jenis budaya yang kita miliki.
Seperti yang telah dibahas di bab 1, manusia itu menuai hasil dari kemajuan kognitif utama yang memungkinkan terciptanya budaya manusia. Kemajuan kognitif ini mencakup evolusi bahasa dan kemampuan untuk mengetahui bahwa orang lain dapat membuat penilaian tentang diri sendiri sebagai agen yang disengaja, yaitu sebagai orang yang memiliki motif, keinginan, dan niat, serta kemampuan untuk berbagi niat satu sama lain. Tetapi sementara pandangan bahwa budaya adalah kognisi menyebar dan berpengaruh dalam psikologi, kita harus berhenti sejenak untuk mempertimbangkan seberapa banyak pandangan ini benar-benar berakar pada bias psikologi untuk melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang ada di antara telinga orang. Sarjana disiplin ilmu lain seperti sosiologi dan antropologi itu tidak akan setuju bahwa budaya adalah kognisi dan dapat ditempatkan dalam pikiran manusia. Mungkin saja budaya itu sendiri terdiri dari aturan kolektif, norma, dan lembaga yang lebih besar daripada individu manapun, dan bahwa individu memiliki representasi mental budaya. Tetapi representasi tersebut bukanlah budaya itu sendiri. Dengan demikian, penting untuk memeriksa bias seseorang dalam mendekati pemahaman budaya dan kognisi. Culture, attention, sensation, and perception. Persepsi dan realitas fisik. Pengaruh budaya pada persepsi berasal dari penelitian lintas budaya tentang persepsi visual, dimulai dengan studi tentang ilusi optik oleh Siegel, Campbell, dan Herzog-Kovács 1963-1966. Ilusi optik adalah persepsi yang melibatkan ketidaksesuaian yang terlibat antara bagaimana suatu objek terlihat dan apa sebenarnya itu. Beberapa teori penting telah dikembangkan untuk menjelaskan mengapa ilusi optik terjadi. Yang pertama, teori dunia tukang kayu menyatakan bahwa orang terbiasa melihat benda berbentuk persegi panjang dan secara tidak sadar memiliki ekspektasi benda memiliki sudut persegi. Yang kedua, teori penyortiran depan horizontal menunjukkan bahwa kita menafsirkan garis vertikal sebagai garis horizontal yang meluas ke kejauhan. Dalam ilusi horizontal vertikal, kita menafsirkan garis vertikal sebagai memanjang dari kita. Baik, selanjutnya adalah atensi. Penelitian terbaru menunjukkan tentang bagaimana budaya dapat memengaruhi apa yang kita temui di tempat pertama atau di tempat yang baru. Penelitian tersebut banyak berasal dari karya Masuda beserta rekan-rekannya. Misalnya menurut Masuda dan Nisbet tahun 2001, pada penelitian tersebut ia meminta kepada mahasiswa asal Amerika dan mahasiswa asal Jepang untuk melihat gambar versi ikan animasi. Lihat pada gambar 5.5. Pada gambar tersebut, Nisbet dan kawan-kawan memerintahkan kepada para mahasiswa untuk melihat gambar tersebut sebanyak 2 kali dengan durasi masing-masing sekitar 20 detik. Setelah melihat gambar tersebut, mereka diminta atau para mahasiswa tersebut diminta untuk mengingat sebanyak mungkin objek yang terdapat dalam pemandangan tersebut. Para peneliti membuat kategori tanggapan tentang apakah objek yang diingat adalah objek fokus, objek utama, gambar, atau objek latar belakang. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam mengingat objek fokus dan objek utama gambar dari pemandangan antara orang-orang Amerika dan orang Jepang. Orang Jepang lebih mengingat objek latar belakang. Kemudian Nisbet dan kawan-kawan melakukan penelitian yang kedua pada tahun 2001. Nisbet dan kawan-kawan menunjukkan stimulus responden yang telah dilihat, yaitu berupa gambar, dan kemudian mereka menciptakan stimulus baru dengan
objek yang memang ada di kehidupan nyata dan beberapa tidak ada dalam kehidupan nyata. Para peneliti juga membuat variasi latar belakang, sehingga pada penelitian yang kedua ini ditampilkan variasi latar belakang yang lama, variasi latar belakang baru, dan sama sekali tidak ada latar belakang. Kemudian pada penelitian kedua, mereka menemukan bahwa orang Jepang jauh lebih dipengaruhi oleh perubahan latar belakang. Dari kedua penelitian tersebut, ketika orang Jepang melihat latar belakang baru atau orang Jepang sama sekali tidak melihat latar belakang, tingkat pengenalan mereka terhadap gambar yang dilihatkan tadi jauh lebih buruk daripada saat mereka melihat latar belakang aslinya. Namun demikian, latar belakang tidak memengaruhi orang Amerika. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan pada gambar 5.6. Dalam studi lain, Masuda beserta rekan-rekannya tahun 2008 membuat kembali sebuah penelitian, yaitu dengan menunjukkan kepada orang Amerika dan orang Jepang sebuah gambar kelompok yang terdiri dari beberapa individu. Lihat pada gambar 5.7, di mana individu fokus mengekspresikan emosi yang kongruen atau tidak sesuai dengan kelompok lainnya. Setelah melihat gambar tersebut, orang Amerika dan orang Jepang diminta untuk menilai emosi apa yang diungkapkan oleh individu fokus tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang Amerika sering melaporkan emosi yang diungkapkan oleh individu fokus, sedangkan orang Jepang adalah kebalikannya. Orang Jepang lebih sering melaporkan emosi yang diungkapkan kelompok itu secara umum, bahkan jika emosi tersebut tidak sesuai dengan yang diekspresikan oleh individu fokus. Setelah selang beberapa lama, Masuda beserta rekan-rekannya kembali berdebat bahwasannya Jepang rentan terhadap ekspresi kelompok karena mereka lebih memerhatikannya, sedangkan orang Amerika adalah kebalikannya, yaitu kurang memerhatikan kelompok dan lebih fokus pada individu. Pada tahun 2006, Miyamoto, Nisbet, dan Masuda kembali membuat sebuah penelitian dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan dalam karakteristik lingkungan yang telah berperan dalam perbedaan persepsi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menunjukkan gambar orang Amerika dari lingkungan Jepang dan gambar yang sebaliknya, yaitu gambar yang menunjukkan orang Jepang dari lingkungan Amerika. Setelah diperlihatkan gambar tersebut, responden kemudian diperlihatkan kembali pasangan gambar yang berbeda ya, yaitu pasangan budaya yang netral, dan orang Jepang dan Amerika ini mesti mencatat perbedaan di antara pasangan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa orang Amerika dan orang Jepang menemukan sejumlah besar perubahan kontekstual dalam melihat pemandangan. Dari penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa lingkungan budaya memberi perbedaan persepsi dan perhatian. Saya akan menjelaskan budaya, pemecahan masalah, dan budaya kreativitas. Yang pertama, budaya dan pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan proses yang kita coba untuk menemukan cara mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Jadi, pemecahan masalah ini merupakan proses yang kita coba untuk menemukan cara mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Psikolog telah mencoba mengisolasi proses pemecahan masalah dengan meminta orang-orang dari budaya yang berbeda untuk memecahkan masalah yang tidak biasa dalam pengaturan buatan. Terus selanjutnya,
Jenis masalah lain yang telah dipelajari secara lintas budaya melibatkan silogisme, seperti perbedaan budaya dalam kognisi dan pemikiran, kemampuan untuk memberikan jawaban yang benar untuk masalah verbal terkait erat dengan sekolah. Selanjutnya, individu dari masyarakat tradisional yang buta huruf umumnya tidak dapat memberikan jawaban atas silogisme yang mengandung informasi asing. Individu dari budaya yang sama dan bahkan dari desa yang sama yang telah sekolah dapat merespon dengan benar. Dan yang terakhir, hal ini bukan karena mereka kekurangan kemampuan untuk bernalar secara logis. Sebaiknya, mereka tidak memahami sifat hipotetis dari masalah verbal atau memandangnya dengan tingkat kepentingan yang sama. Orang yang pernah bersekolah pernah memiliki pengalaman menjawab pertanyaan yang diajukan oleh figur otoritas yang sudah mengetahui jawaban yang benar. Akan tetapi, orang yang tidak berpendidikan mengalami kesulitan memahami gagasan bahwa pertanyaan tidak perlu permintaan informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan budaya dan kreativitas. Penelitian tentang kreativitas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hal ini bergantung pada pemikiran divergen daripada pemikiran konvergen, yang biasanya dinilai dalam ukuran kecerdasan. Individu yang kreatif memiliki kapasitas tinggi untuk kerja keras, kemauan untuk mengambil risiko, dan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas dan gangguan. Individu kreatif mungkin memiliki beberapa karakteristik inti yang sama lintas budaya. Mereka perlu menyesuaikan kemampuan mereka dengan lingkungan budaya tertentu di mana mereka berfungsi, terutama dalam implementasi dan adopsi ide kreatif mereka. Terakhir ada kreativitas menuntut orang mohon maaf. Terakhir, kreativitas menuntut orang untuk keluar dari kotak mereka sendiri atau kerangka. Area lain dari perbedaan budaya adalah sejauh mana kemampuan ini dipupuk. Efek ini juga ada pada tingkat kelompok, karena kelompok individualistik telah terbukti lebih kreatif daripada kelompok kolektivis. Budaya dan pemikiran dialektis. Berpikir dialektis dapat didefinisikan secara luas sebagai kecenderungan untuk menerima apa simptom menjadi kontradiksi dalam pemikiran atau keyakinan. Dengan kata lain, dialektis berarti integrasi dan interaksi dengan alam, masyarakat, dan pemikiran. Metode dialektika menurut Hegel adalah suatu metode atau cara memahami dan memecahkan persoalan atau problem berdasarkan 3 elemen, yaitu tesa, anestesa, dan sintesa. Tesa adalah suatu persoalan atau problem tertentu, sedangkan antitesa adalah suatu reaksi, tanggapan, ataupun komentar kritis terhadap tesa. Dari 2 elemen tersebut diharapkan akan muncul sintesa, yaitu suatu kesimpulan. Penelitian terbaru di banyak bidang psikologi biasanya membandingkan orang Asia Timur dengan orang Amerika Serikat, telah menunjukkan bahwa pemikiran dialektis menunjukkan ekspresi yang lebih besar akan berubah ketika mencoba menjelaskan atau memprediksi peristiwa dan toleransi yang lebih besar terhadap kontradiksi. Efek ini telah ditunjukkan dalam studi tentang diri sendiri, pengalaman emosional, kesejahteraan psikologi, sikap dan evaluasi, kategorisasi, persepsi sosial, dan penilaian pengambilan keputusan. Sebagai contoh, walaupun sering ditemukan bahwa perasaan positif dan negatif berkorelasi negatif dalam budaya Barat, penelitian tentang budaya Asia Timur telah menunjukkan bahwa mereka tidak berkorelasi atau bahkan orang Asia Timur berkorelasi positif satu sama lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang culture and consciousness. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada budaya dan mimpi.
Yang kedua, budaya dan waktu. Yang ketiga, budaya dan persepsi nyeri. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang budaya dan mimpi. Ted Locke pada tahun 1992 mengemukakan bahwa berbagai mimpi dan interpretasi adalah praktik umum di antara orang India Mayan di Amerika Tengah. Terlepas dari peran atau posisi seseorang dalam budaya dan penting dalam pengajaran kearifan budaya. Jadi, mimpi adalah bagian penting dari sistem budaya yang melibatkan seperangkat tanda konvensional yang terorganisir. Desjardins berpendapat mimpi merupakan sistem pengetahuan lokal yang membantu dalam penilaian dan komunikasi pribadi, tekanan sosial, dan konflik. Hal tersebut merupakan perantara yang penting untuk pemahaman sosial. Isi mimpi adalah emosi yang terkait dengan mimpi seseorang, dan penggunaan mimpi mungkin berbeda dalam hal yang penting dan menarik dalam budaya yang berbeda. Di budaya Amerika tidak terlalu menekankan pentingnya mimpi sebagai simbol kepedulian individu dan sosial. Para ilmuwan Amerika hanya memberikan sedikit pertimbangan untuk mempelajari mimpi sebagai cara memahami budaya. Selanjutnya ada budaya dan waktu. Hall 1973 menyatakan bahwa budaya berbeda dalam perspektif waktu dan orientasi mereka. Ia menganalisis perbedaan di antara orang-orang dari budaya yang berbeda dalam penggunaan waktu dan bagaimana perbedaan ini terwujud dalam perilaku aktual. Hofstede 2011 berpendapat bahwa orientasi jangka panjang versus jangka pendek adalah dimensi budaya yang membedakan antar budaya. Orang-orang dalam budaya jangka panjang menunda pemuasan kebutuhan materi, sosial, dan emosional, dan lebih memikirkan masa depan. Orang-orang dari budaya jangka pendek lebih banyak berpikir dan bertindak pada saat ini dan pada intinya. Boroditsky dan Gaby mendemonstrasikan bahwa individu di Prompt-Row, komunitas aborigin, Australia terpencil, mempresentasikan waktu dari timur ke barat terlepas dari orientasi tubuh seseorang, yang artinya waktu mengalir dari kiri ke kanan saat seseorang menghadap ke selatan, dari kanan ke kiri saat ia menghadap utara, ke arah tubuh saat ia menghadap ke timur, dan menjauh dari tubuh saat ia menghadap ke barat. Jadi, konsepsi bahkan dari domain fundamental seperti waktu dapat berbeda secara dramatis antar budaya. Selanjutnya, budaya dan persepsi nyeri. Psikolog lintas budaya dan antropolog sama-sama telah lama tertarik pada hubungan antara budaya dan nyeri, terutama karena laporan anekdot dan pengamatan dari perbedaan yang cukup besar dalam manajemen nyeri dan toleransi dalam budaya yang berbeda. Hampir 40 tahun yang lalu, para ilmuwan mulai secara resmi mengenali pengaruh faktor budaya dan sikap terhadap respon nyeri. Saat ini, kita tahu bahwa budaya mempengaruhi pengalaman dan persepsi nyeri dalam beberapa cara, termasuk konstruksi budaya sensasi nyeri, semiotika ekspresi nyeri, dan struktur penyebab dan penyembuhan nyeri. Meskipun sebagian besar penelitian lintas budaya tentang nyeri telah melibatkan anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa, para peneliti sekarang mengakui bahwa perbedaan budaya dalam pengamatan nyeri, seperti respon nyeri, dapat terjadi cukup awal dalam kehidupan. Satu hipotesis tentang perbedaan budaya dalam pengamatan nyeri berkaitan dengan pengaruh bahasa pada persepsi dan kognisi. Topik terkait lainnya adalah tentang aturan tampilan budaya. Sama seperti orang dari budaya yang berbeda, mungkin memiliki aturan berbeda untuk ekspresi emosi yang sesuai. Mereka mungkin memiliki aturan serupa yang mengatur ekspresi, persepsi, dan perasaan sakit. Toleransi rasa sakit juga bisa berakar pada nilai-nilai budaya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.